terkait ini, apakah suara saya sudah terdengar kembali? Ya, ya, oke. Oke, boleh untuk Ya, dilanjutkan, Pak Duduk. kita lanjutkan ya. Jadi pengolahan kobalt ini pakai teknologi hidrometalurgi. Biasanya pengolahannya pakai teknologi hidrometalurgi, bisa pakai HPAL, ya, teknologinya salah satunya. Jadi bisa untuk mengekstraksi kobalt. Kurang lebih itu. Jadi untuk sekarang apa namanya, industrinya baru under construction di IPIP, di Kolakan Nikel Indonesia. Nanti ada eh, apa namanya, eh, joint venture antara Vale, kemudian Ford sama Huayu Huayu Cobalt. Nah, Cobalt mungkin akan bisa dimanfaatkan di sana. Kurang lebih itu, mudah-mudahan menjawab Mas Rizky. Baiklah, terima kasih banyak Pak Duduk. Jadi untuk eksplorasi kobalt di Pomal itu telah dilakukan, namun untuk pemanfaatannya tetap akan bergabung di smelter yang akan dibangun itu ya Pak. Kurang lebih seperti itu. Iya, iya, Oke, betul Mas ya. baiklah. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman mahasiswa? Oke, sepertinya dari Yapi Purnama, boleh langsung saja. Mungkin terima kasih. Eh, di sini saya izin bertanya, apakah stabilitas MN oxide itu dalam profil laterit tetap terjaga secara jangka panjang atau ada risiko remobilisasi kobalt pada event geokimia tertentu? Mungkin saya ingin bertanya itu, Pak. Ya, baik. Jadi pada profil laterit umumnya kobal akan terkayakan di zona limonit ya, di zona limonit bagian bawah. Jadi zona transisi ya, dari limonit ke saprolit itu biasanya kobal eh, mengalami pengayaan, enrichmentnya ada di situ. Cuma ketika dalam jangka waktu tertentu, apakah akan ada kobal yang mobilisasi ke tempat yang lainnya? Nah, terus terang saya belum pernah melakukan penelitian itu karena apa namanya, pada saat ini penelitian yang saya lakukan baru pengayaan kobalt pada zona limonit saja, dan belum ditemukan pengayaan kobalt akibat proses apa ya, mobilisasi unsur kobalt di zona yang lain. Saya pikir eh, seperti itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, oke, baiklah. Terima kasih Pak Dudu atas jawabannya. Diskusi ini akan sembari berlanjut. Apakah ada pertanyaan tambahan dari teman-teman mahasiswa? Jika ada pertanyaan, dapat menggunakan fitur resen, ataupun jika tidak ingin berbicara langsung, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat dan akan dibaca. Baiklah, ini ada dari Eza Jikonia. Boleh, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin Pak, saya Erza dari Geologi ITERA. Izin bertanya, ini kan untuk secara industrialisasi kan untuk baterai ya Pak, untuk kendaraan listrik ataupun penunjang-penunjang lainnya di listrik gitu. Untuk terkait industrialisasinya Pak, kan sekarang banyak tuh Pak tenaga-tenaga baru seperti hidrogen ataupun menggunakan hal-hal lain. Itu secara industrial kalau dari Bapak pandangannya gimana ya Pak untuk terkait hal ini? Apakah masih prospek atau mungkin untuk saat ini memang prospek dan untuk berjangka 5 tahun ke depan atau jangka menengah atau jangka jauhnya itu udah menurun? Mungkin itu Pak sedikit pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi, pergeseran sudut pandang mengenai transformasi penggunaan apa namanya, bahan bakar fosil yang semakin trennya semakin dikurangi karena isu lingkungan, makanya tren kendaraan berbasis energi bersih ya ini sangat sangat menarik sekali,
menurut data masih masih cukup menarik untuk dikembangkan hingga ya 5-10 tahun ke depan. Artinya tren pergeseran kesadaran akan apa energi bersih ini semakin tinggi sehingga saya pikir prospek global di masa mendatang akan sangat prospek karena Kobalt sekarang ini yang mendominasi tentu saja ada di Demokratik Republik Kongo dan ini dari dari kobalt dari primer. Nah, kita adalah dari yang nikel laterite dan ini belum sama sekali belum belum termanfaatkan. Saya pikir cukup menarik. Demikian mudah-mudahan jawab. Baik, terima kasih Pak Duduk atas jawabannya. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir dari mahasiswa sebelum ditutup untuk sesi webinar kali ini. Oke, apakah ada? Silahkan Mbak Rahmadiah Puspita. Oh, oke, sepertinya sudah cukup pertanyaan dari mahasiswa. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak dari saya sebelum diakhiri untuk sesi tanya jawab ini. Jadi menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam memanfaatkan potensi kobalt baterai di Indonesia ini, terlebih untuk kebutuhan baterai mobil listrik? Tantangan yang sangat mendominasi gitu Pak, baik dari sisi eksplorasi maupun penggunaannya. Ya, baik. Eh, dari sisi eksplorasi di Indonesia ya, distribusi batuan ultramafic yang sebagai sumber batuan dasar nikel laterit berada di Indonesia Timur kurang lebih ada 1 juta ya, 2 juta hektar ya ultramafic di Indonesia dan baru 1 juta hektar yang diteliti. Nah, kemudian dari 1 juta hektar ini baru sekitar 400 sampai 600 ribu hektar yang memiliki konsesi. Artinya masih ada sekitar 600 ya 600 sampai 400 sampai 600 yang di luar konsesi yang berpotensi kurang lebih 1 juta hektar batuan tromefik yang mengalami laterisasi tadi sekitar 600 hektar 600 ribu hektar masih berpotensi untuk diteliti. Artinya masih banyak opportunity kita, kesempatan kita untuk mengeksplor, melakukan eksplorasi potensi kobalt di negara kita. Ya, kemudian dari sisi keterdapatan batuan prolific yang akan memproduk nikel laterit nanti dari batuan dasarnya masih banyak yang belum diteliti. Intinya seperti itu. Masih banyak yang belum ada IUP-nya. Ya. Kemudian teknologi dari teknologi ISPAL belum banyak diimplementasikan di Indonesia sehingga masih banyak kerjaan, masih banyak apa namanya teknologi yang harus diimplementasikan untuk mengekstrak kobalt. Eh, saya pikir kesempatan kita untuk mengekspor kobalt ini masih cukup menarik untuk dilakukan. Selain itu saja potensi nikel, potensi unsur yang lain selain kobalt di dalam nikel laterit ya, itu ada krom, kemudian mungkin ada PGM-nya, kemudian mungkin ada hidrogennya yang tadi disebutkan, eh, dan lain-lain. Nah, kita baru bicara kobalt. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Fauzan. Mudah-mudahan jawab. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini cukup membuka kami ya Pak, fresh graduate maupun mahasiswa terkait eksplorasi nikel yang lebih lanjut. Mungkin satu lagi Pak, closing statement sebelum acara ini dikembalikan ke MC. Boleh Pak? Oh ya, terima kasih Mas Fauzan. Terima kasih rekan-rekan semua
Ini menarik sekali diskusinya. Cuma saya minta maaf karena ada meeting yang harus saya ikuti. Saya nggak bisa join lama-lama. Jadi saya juga minta maaf sudah meminta reschedule untuk memajukan jadwal karena kita harus mengerjakan hal yang lain. Tapi jangan khawatir nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silakan kontak saya atau lewat Mas Fauzan. Feel free, kita terbuka untuk diskusi. Tetap semangat untuk mengeksplorasi. Dari saya cukup, teman-teman. Kalau ada yang kurang atau nggak berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dudu. Mungkin dari sini berakhir sudah sesi tanya jawab kita. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Fauzan, ST, selaku moderator dalam memimpin sesi pemaparan materi, diskusi, dan juga tanya jawab pada webinar kali ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Bapak Duduk Sumargono, STMT CPI, yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan materi yang sudah dipaparkan selama webinar ini. Sekiranya ilmu ini yang sudah diberikan dari pemateri pada webinar kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebagai penutup acara kita pada hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sekiranya bagi seluruh peserta webinar yang masih off-cam, diharapkan untuk dapat on-cam terlebih dahulu agar kita bisa melakukan sesi dokumentasi. Baik, untuk sesi dokumentasi ini akan saya pandu. Di sini terdapat 6 slide. Kita mulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta webinar nasional. Dengan berakhirnya acara webinar kita pada hari ini, maka saya Nadia Ropika, selaku pembawa acara webinar nasional, memohon maaf jika selama memandu jalannya acara terdapat kesalahan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Saya mewakili rekan panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dalam webinar ini. Sampai jumpa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dudu Waalaikumsalam atas warahmatullahi materinya. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak.